Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seputar aplikasi EMIS, yaitu fitur simpatika yang ada di EMIS ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu mengenai fitur EMIS yang ada di simpatika, atau artinya fitur simpatika yang ada di update EMIS terbaru ya, yang mana adanya integrasi antara EMIS dengan simpatika, sehingga untuk tahun depan itu semua fitur atau semua progres mulai dari penerimaan TPG dan lain-lain itu semuanya berpusat pada EMIS ya, sehingga untuk saat ini ada uji coba untuk penggunaan fitur simpatika di EMIS ya, yang mana di sini ada sebuah petunjuk singkat untuk aplikasi EMIS yang fiturnya simpatika. Nah, yang pertama yaitu mengenai profil data diri dan kepegawaiannya. Nah, ini ada di akun staff, yang mana jika misal kita buka profil, nah di situ akan muncul data diri. Nah, data diri ini teman-teman itu bisa update sendiri ya dengan menggunakan akun staff ataupun dengan menggunakan akun operator ya. Nah, data diri di sini terkait dengan status kepegawaian dan informasi, baik itu informasi email, nomor rekening dan lain-lain ya. Dan itu semuanya wajib untuk teman-teman update ya. Nah, terkait dengan juga TMT ini semuanya wajib teman-teman update ya. Jika misal masih ada yang kosong, teman-teman silahkan klik ubah data dan lakukan update ya. Nah, seperti contoh di sini saya buka salah satu akun guru ya, akun PTK. Nah, menu update itu ada di pojok kanan di sini ya. Nah, di sini kita masuk ke profil, kemudian data diri. Nah, di sini akan muncul ubah data diri. Nah, ubah data diri ini teman-teman bisa lakukan ubah di akun staff ataupun di akun guru. Nah, di sini semuanya teman-teman silahkan isi ya sesuai dengan data yang sesuai. Kemudian selanjutnya fitur kedua yaitu untuk pangkat dan jabatan. Nah, ini terkait untuk PNS ya, di sini akan muncul ya golongan dan pangkat ya, pangkat dan jabatan. Nah, di sini untuk PNS ataupun P3K akan muncul di sini ya, untuk golongan dan pangkat ya. Nah, di sini untuk ubahnya itu teman-teman bisa ubah di data staff ya. Kemudian selanjutnya fitur untuk impasting. Nah, ini ya untuk yang gurunya impasting ya, mohon maaf. Nah, ini akan nanti juga muncul di sini ya, teman-teman bisa lakukan update ya. Kemudian untuk PNS tentunya akan melakukan update atau fiturnya ini diambil dari Syncpack yang ada di dashboard ya. Kemudian selanjutnya ada fitur ini tadi ya, yang di dashboard tadi. Kita masuk di dashboard. Nah, di sini ada muncul fitur ambil data dari Syncpack ya. Nah, di sini untuk terkhusus untuk PNS dan P3K ya. Dan untuk status non PNS ya ataupun sertifikasi biasa itu tidak ada di sini ya. Kemudian selanjutnya fitur untuk pendidikan formal. Nah, untuk jenis pendidikan atau jenjang pendidikan ini bisa teman-teman edit ya dengan menggunakan akun staff ataupun dengan menggunakan akun guru. Nah, ini bisa ditambahkan jenjang pendidikannya ya, dan juga untuk mengupload ijazah. Kemudian selanjutnya untuk fitur sertifikasi ini dikhususkan untuk guru yang sertifikasi ya. Teman-teman itu bisa mengisi di akun guru dengan masuk ke menu kepegawaian, tugas ya, mohon maaf, tugas profil, kemudian sertifikasi. Nah, di menu sertifikasi ini bisa teman-teman tambahkan untuk riwayat sertifikasi ya, atau melakukan ubah riwayat sertifikasi ya. Di sini silakan teman-teman pilih apakah sudah mengikuti sertifikasi atau tidak ya. Kemudian jenjang sertifikasinya misalnya SMP, tahun sertifikasinya tahun berapa. Ini silakan teman-teman edit ya. Dan kemarin sebenarnya ini mungkin ada update ya, karena kemarin untuk status GTK ini kemarin saya sudah isi, namun ternyata kosong lagi, sehingga mungkin atau kemungkinan belum update ya teman-teman. Namun jika misal kosong, silahkan teman-teman lakukan update ya.
Seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah sertifikasi yang baru lagi itu jadwal mengajar. Nah, untuk jadwal mengajar ini teman-teman itu bisa mengupdate dengan menggunakan akun staff ya. Nah, ini ada akun staff, kemudian untuk akun guru itu hanya untuk memantau jadwal pelajarannya ya. Nah, untuk ubah itu di akun staff. Kemudian selanjutnya fitur absensi. Nah, untuk absensi ini bisa dilakukan di dua ya. Apakah menggunakan akun staff ataupun akun GTK. Kita bisa melakukan upload absensi di menu absensi ya. Di sini kita close dulu di absensi. Nah, di sini akan muncul untuk melakukan absensi ya. Kemudian misalnya aksi, kemudian ubah. Nah, di sini kita bisa melakukan ubah ya absensinya. Nah, di sini kita bisa ubah kemudian submit absen. Kemudian selanjutnya setelah fitur absensi, kemudian monitoring status analisa tunjangan. Nah, di sini nanti di analisa tunjangan akan muncul jika sudah diisi yang sertifikasi ya tadi ya, yang di profil di sertifikasi, kemudian kita bisa dan jadwal mengajar sudah diisi. Nah, nanti kita bisa pantau apakah status guru tersebut sudah layak untuk menerima sertifikasi ya. Dan kebetulan saya ini belum mengisi jadwal mengajar, belum memverifikasi sertifikasi sehingga di sini adalah statusnya tidak terpenuhi ya. Nah, intinya teman-teman itu untuk semester depan itu teman-teman itu wajib memperbaiki terlebih dahulu adalah data diri GTK. Ini sudah bisa diperbaiki ya mulai tanggal 28 November ini hingga nanti mudah-mudahan bisa rampung sebelum tahun ajaran baru ya, sehingga nanti teman-teman itu tidak perlu lagi untuk melakukan update data diri ya. Kemudian selanjutnya fitur analisa tunjangan, kemudian adanya SKBK dan SKMT. Nah, untuk pengajuan SKBK ini sama seperti kemarin ya, semuanya itu bisa diajukan itu atau diajukan oleh guru sendiri ya. Nanti akan muncul ya untuk pengajuan SKBK dan SKBMT. Nah, seperti di Simpatika. Nah, untuk pengajuan SKBK itu atau dan SKMPT itu nanti akan terdiri dari 3 tahap ya. Yang pertama pengajuan, kemudian nanti akan ada persetujuan dari madrasah dan ada persetujuan dari Satker. Mungkin sama aja kemarin ya untuk di Simpatika, cuma beda tempat aja ya. Kemudian proses pengajuan SKBK dan SKMT ini dilakukan setelah semester dan jika ada pembaharuan data jadwal mengajar. Kemudian pengajuan SKBK dan SKMT ini dapat dilakukan jika seluruh sekolah madrasah tempat guru mengajar yang terdaftar di MS sudah memiliki tugas. Artinya seperti kemarin ya, kita sudah menetapkan jadwal mengajar untuk setiap guru ya, seperti itu. Nah, ketentuannya jadwal ajar non-satmikal madrasah lain harus dilakukan oleh proses persetujuan dan penilaian oleh kepala madrasah non-satmikal yang dituju. Sama kemarin ya, ada persetujuan dari satmikal dengan ada juga dari kalau misal ada non-satmikalnya ya. Kalau misal tidak ada nanti akan disetujui dan dinilai oleh kepala sekolah satmikal, sama seperti di Simpatika kemarin ya. Setelah kita mengajukan SKBK nanti akan mengajukan persetujuan di kepala madrasah ya untuk dinilai, dan selanjutnya kita akan melakukan pengajuan ke Kemenak. Nah, seperti itu prosesnya ya. Nah, seperti kemarin. Dan untuk persetujuan Satker ya, untuk RA, MI dan MTS swasta itu persetujuannya ada di Kemenak Kabupaten ya. Nah, untuk MA dan MTS negeri itu persetujuannya di kepala madrasah. Nah, kalau misal SKBK dan SKMT itu hijau sudah memiliki tugas madrasah atau sekolah, kalau kuning itu berarti belum memiliki tugas pada madrasah sekolah. Nah, seperti ini kemarin kita coba ya cek SKBK dan SKMT. Nah, ini ternyata ini belum ya. Ternyata belum muncul ya untuk pengajuan SKBK dan SKMT ya. Karena memang, nah kemudian hijau berarti disetujui, kuning menunggu persetujuan, dan merah itu tandanya ditolak ya. Nah, seperti ini ya. Jika menuju persetujuan warnanya kuning, kemudian kalau ditolak itu warnanya merah. Nah, nanti akan dibahas jika misal fiturnya sudah selesai ya. Yang di sini karena untuk saya jadwal mengajar belum saya atur, dan juga untuk riwayat data kepegawaian juga belum saya atur. Jadi saya belum bisa ya untuk menunjukkan untuk analisa tunjangan dan juga untuk penerbitan SK
SKBK. Nah, setelah SKBK dan SKMT itu sudah disetujui, nanti untuk fitur terakhir yaitu adalah SKAKPT ya, atau SKAKPT itu berarti analisa kelayakan menerima tunjangan sertifikasi ya. Seperti fitur ini juga sudah biasa ya untuk guru sertifikasi, tentunya akan muncul di Simpatika, namun ini nanti akan muncul di EMIS ya. Dan SKKPT itu akan terbit setiap bulan dengan ketentuan, yaitu teman-teman itu beban kerjanya dengan status analisa tunjangannya itu layak, kemudian absensinya itu 3 hari maksimal alfa ya, atau tidak kehadiran. Dan SKKPT itu juga bisa diterbitkan oleh manual oleh Kemenak Pusat jika status SKKPT itu tidak terbit. Dan SKKPT di EMIS nantinya akan menjadi dasar untuk pembayaran tunjangan sertifikasi. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya bahas mengenai update fitur Simpatika yang ada di EMIS ya. Dan nanti jika misal sudah bagus ya, nanti akan saya lakukan update lagi terkait alur-alur pengerjaan di Simpatika ya. Namun karena per hari ini Simpatika itu terkhususnya untuk MTS sendiri itu masih belum ya, terkait untuk atur jadwal terkadang masih belum muncul ya. Meskipun sebenarnya untuk jenjang RA dan MI itu untuk atur jadwal itu sudah bisa, dan saya lihat dari grup-grup operator itu sudah lancar. Namun setelah saya coba untuk MTS itu masih belum dapat muncul ya untuk fitur tambah jadwal pelajaran ya. Dalam artian menu atau mata pelajaran di MTS itu masih belum muncul. Oke, mungkin cukup sekian untuk informasi kali ini. Jika misal ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh langsung tanyakan di kolom deskripsi atau di kolom komentar video ini ya. Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.